Hai Mal. Hai, teman-teman, ini aku lagi sama Dinda Koto, dia di Belgia. Mananya? Belgia mana? Antwerp. Mana itu? Nanti itu ya, ketik di WhatsApp ya, biar jelas nama kotanya. Yes, di Antwerp. Dia basically di bagian utaranya, Belgia. Jadi dia masuk Flemish. Karena Belgia kan dibagi dua tuh. Ada yang Flanders, ada yang Flemish. Yang Flemish yang bahasa Belanda, yang Flanders yang Flanders yang bahasa Perancis. Oh gitu. Kamu yang bahasa apa ini? Yang bahasa Belanda. Oke, baik. Ini kok ada Antwerp? Kabar gimana di sana? Kabar alhamdulillah baik. Soalnya kan terakhir itu kan waktu sama si Arlia juga, kamu kan jalan-jalan di Praha gitu ya. Praha, bukan Praha, Spanyol ya. Kayaknya sekarang nggak bisa ya, di rumah aja, di kamar aja, Bu. Iya nih, nggak bisa kemana-mana soalnya udah udah lockdown, udah per Jumat kemarin beneran lebih ketat lagi lockdownnya daripada kayak minggu kemarin gitu. Jadi kayak sebenarnya aku udah kayak sebulan lebih di sini, kayak udah maksudnya kayak nggak keluar dari kosan udah kayak sebulan lebih karena kayak kemarin yang akhir pas Februari kan lagi ada persiapan deadline paper tuh, jadi kayak end of month lah intinya. Jadi kita kayak punya banyak banget tugas yang harus dikerjain, jadi nggak sempet kemana-mana gitu ngerjain tugasnya. Pas sekalinya udah bisa nafas, lockdown. Jadi ya nggak bisa kemana-mana gitu. Bahkan kayak tiket yang aku schedule mau pergi ke buat pas nanti Paskah juga harus ke cancel ya, karena kan kebetulan ke US, jadi kayak US sudah banning, kita nggak boleh masuk kan. Jadi kayak aku beli itu tanggal 3, terus tanggal 5 apa tanggal 6-nya gitu pemerintah Amerika ngeluarin banning ke semua penerbangan dari Eropa. Jadi ya udah deh ke cancel. Di Belgia sendiri, sebentar tadi kan kamu bilang di minggu sebelumnya belum ada lockdown sama sekali, kemudian baru Jumat kemarin itu lockdown total. Enggak, lockdownnya udah mulai per tanggal bertahap gitu nggak sih, Don? Bertahap gitu ya? Bertahap gitu ya lockdownnya? Tahap. Mereka nggak memberlakukan lockdown langsung yang kayak semuanya langsung jadi kayak satu fase gitu, enggak, tapi kayak bertahap. Pertama itu lockdown yang mulai stage awalnya itu sekitar tanggal early March lah, sekitar tanggal setelah US ngeluarin ban buat semua penerbangan dari Eropa. Besoknya itu udah mulai keluar kayak pengumuman, jadi kayak public gathering harus nggak adain lagi, nggak boleh ada gitu kan. Terus universitas kemudian kayak ngeluarin informasi kita akan mulai ngurangin jadwal masuk gitu. Jadi yang kayak kelas-kelas gede nggak boleh lagi di-organize, nggak boleh lagi berlangsungkan. Jadi teaching method berubah jadi online gitu. Awalnya itu kayak model-model library, sport center gitu masih bisa diakses sama student, tapi terus kemudian nggak bisa, pelan-pelan udah nggak bisa. Lama-lama yang awalnya mereka cuma ngeban kelas yang gede, yang lebih dari 50 mahasiswa, terus akhirnya dalam nggak sampai seminggu, kayaknya cuma setelah beberapa hari aja itu udah berubah langsung, nggak boleh ada kelas sama sekali. Jadi udah langsung beneran akhirnya jadi online gitu. Metodenya jadi online gitu kan. Terus kayak hari Jumat kemarin malam, kalau di pihak universitas, semua universitas yang ada di Flanders, ada 5 universitas gede kan di Flanders ini, itu mereka para rektornya setuju untuk memberlakukan metode pembelajaran online sampai akhir semester ini. Jadi kita nggak bakal ada kelas sama sekali sampai akhir semester ini gitu. Nah terus setelah kalau dari sisi government-nya, awalnya kan mereka cuman social distancing tuh, jadi kayak dijarakin segala macam. Terus kemudian kayak sama, itu cuma beberapa hari aja, setelahnya mungkin 2 harian kali, 2-3 hari gitu. Terus yang toko-toko non esensial pada ditutupin, jadi nggak boleh buka mereka. Yang boleh buka apa aja? Yang pasti boleh buka itu yang toko-toko makanan, jadi kayak food supply sama apotek, itu mereka pasti akan buka. Tapi yang kayak non esensial kayak misalnya pub atau bar yang kayak gitu, mereka waktu itu masih ada yang buka, masih ada yang enggak gitu kan. Tapi terus akhirnya lama-kelamaan mereka udah pada tutup.
Jadi kayak macam kayak kalau di Indonesia ada macam kayak GoFood kan ya. Di sini namanya Deliveroo, Uber Eats gitu. Nah, itu awalnya kemarin masih banyak banget yang bisa ngelayanin ini apa namanya delivery, tapi sekarang udah kayak susah banget kamu nyari orang buat Deliveroo gitu karena udah secara restoran juga udah pada tutup. Awalnya kemarin kayak Burger King, kayak McDonald's, kayak gitu-gitu mereka masih buka kan. Terus kalaupun mereka buka, mereka cuma boleh dine in doang. Cuma boleh take away doang. Jadi kayak dine in mereka nggak bisa sama sekali. Bahkan salah satu temen yang kerja di apa namanya di McDonald's di Antwerp ini, dia cerita bahwa suatu ketika ada ibu-ibu hamil yang makan di McDonald's gitu kan. Terus beliau ini kebetulan ingin apa namanya ke kamar mandi gitu karena dia kebelet pipis gitu kan. Terus sama McDonald's bahkan nggak boleh dia pakai kamar mandinya karena walaupun dia udah bayar nih ya bukan yang cuma passing by tapi dia udah bayar gitu tetap nggak dibolehin sama McDonald's. Jadi dia harus kayak cari tempat pipis gak tahu di mana gitu. Sih karena dia udah hamil gede sebenarnya kata temanku tapi dia juga nggak bisa karena takutnya apa namanya yaitu mengandung penularan atau bahkan penularan kayak gitu-gitu. Terus akhirnya McDonald's sendiri tutup jadi kayak yang fast food chain sekarang nggak ada yang buka sama sekali, nggak ada option lain sih hampiran di sini kalau makanan. Mungkin kamu gimana makannya? Masak. Iya, maksudnya beli barang-barangnya buat masak itu gimana? Ke supermarket. Oh, kita masih buka. Iya, kan kalau supermarket dia dijamin pasti akan buka karena nggak mungkin lah kalau misalnya supermarket ditutup juga terus orang gimana sementara government nggak mungkin delivering food juga kan ke masing-masing keluarga itu kayak lebih ribet aja gitu jadi mereka masih ngizinin supermarket buka cuman masuk ke supermarket itu pun banyak apa namanya sekarang ada thermal detector gitu kan thermal detector enggak kita nggak pakai thermal detector jadi kita kayak kalau misalnya nih supermarketnya sepi, kamu masih bisa masuk dengan lengang, dengan enak gitu. Tapi kalau misalnya dirasa udah banyak, apa namanya, udah banyak pengunjungnya, walaupun nih kalau misalnya hari normal, itu sebenarnya masih tergolong sepi. Tapi kalau udah dirasa banyak, itu bakal ada kayak semacam security guard gitu yang akan nyetopin kamu di gerbang masuk supermarket itu bilang, kamu nggak bisa masuk nih gitu kita lagi penuh kamu harus nunggu ngantri jadi masuk supermarket itu kita terus nanti kalau misalnya ada yang udah keluar baru akan dipanggil oke, kamu bisa masuk kayak gitu jadi kayak ada gilirannya jadi nggak bisa masuk makleng gitu artinya dibatasi jumlahnya dalam satu tempat gitu kan ya supaya kan kita ngejaga jarak yang 1 meteran apart gitu loh jadi gampang bergesekan satu sama lain kalau di supermarket sama itu kayak untuk taman-taman kota, kemudian selain supermarket, itu masih ada orangnya nggak sih, Dut? Nggak ada. Kemarin aku kan barusan belanja tuh, karena kebetulan stok dagingku habis. Jadi kayak kemarin sempat keluar untuk beli apa namanya daging gitu di tempat-tempat yang biasanya rame dan ini kan kemarin hari Sabtu, ini hari Minggu ya. Biasanya kalau di Eropa kan kebetulan hari Sabtu sama Minggu itu waktunya sama keluarga, waktunya outing sebareng sama teman-teman, sama keluarga kayak gitu. Jadi pasti tempat-tempat yang kayak park atau malls atau ya jalan-jalan yang kayak gitu tuh pasti rame dan penuh orang gitu. Kemarin aku kayak sepi banget kayak pas Natal kayak kota ini tuh kayak almost ghost town gitu lah gitu yang hampir nggak ada orang bahkan kayak karena sekarang udah mulai diberlakukan lagi apa namanya kan kalau kita keliaran tuh tanpa ada tujuan yang jelas kita bisa kena denda sebenarnya jadi kayak berapa ada kalau nggak salah hampir 200 euro kalau nggak salah. Tergantung ininya sih, tergantung apa namanya kesalahannya juga. Apalagi sekarang mulai Jumat kemarin border crossing udah nggak boleh sama sekali kan, kecuali dari kayak, dalam nggak boleh keluar, dari luar nggak boleh ke dalam Belgia. Jadi kayak misalnya nih aku mau ke Prancis atau aku mau ke Belanda, itu kayak misalnya kalau di Surabaya kayak jarak Surabaya Kediri lah misalnya kayak gitu. Itu udah nggak bisa kalau emang nggak penting banget. Jadi kayak di border itu kan Eropa ya Schengen gitu yang biasanya kita kemana-mana enak masuk nggak ada ininya nggak ada border check ini sekarang ada border check lagi jadi kayak ada polisi yang emang ngontrol di masing-masing border
untuk ngelihat kamu apa namanya kepentingannya apa nih kalau mau ke Belanda, kepentingannya apa nih kalau mau ke Perancis kayak gitu. Tapi kayak bahkan kayak kereta dari Belgia ke Prancis itu ada namanya kereta TGV gitu kan. Itu udah nggak beroperasi lagi sekarang. Terus kayak inter apa namanya interkota ya gitu. Itu kereta-keretanya udah kayak dikurangin jumlahnya. Jadi kayak cuman berapa persen aja sekarang yang beroperasi, dan bahkan kayak semua public transportasi ini sekarang kayak kosong gitu, kayak nggak sampai paling cuman bisa dihitung pakai 10 jari aja orang yang ada di dalam public transportation itu. Wow. Kalau yang di dalam kota ya, kayak misalnya kita jarak kayak bus apa Surabaya bus lah misalnya dari mana ke mana gitu, nah itu nggak mungkin penuh sama sekali, pun jam-jam yang apa namanya jam-jam yang biasanya dulu kayak office jam-jam hour sibuk gitu ya. Itu juga nggak penuh ya. Itu nggak penuh, tapi jangan salah ya, masih ada beberapa sektor-sektor informal yang mereka tetap masih kerja. Kayak kemarin tuh aku pasan belanja itu passing by, ada kayak satu daerah gitu yang dia lagi bikin construction buat student flats basically, dan itu mereka masih kerja gitu. Jadi kayak aku nggak ngerti sih apakah itu kayak dirotasi kerjanya, jadi kayak misalnya kamu cuma boleh kerja per 2 hari atau per 3 hari, aku nggak ngerti. Tapi kayak beberapa sektor mungkin yang nggak terlalu esensial atau apa gitu mungkin mereka masih bisa kerja, karena emang kayak kan yang di sini yang pemerintah akan tetap ngebayar kalau kamu pegawai pemerintah atau pegawai tetap lah intinya, jadi kayak kamu tetap akan digaji gitu. Tapi kayak sektor-sektor yang kayak misalnya kamu masih student terus kamu kayak kerja di McDonald's nggak mungkin kamu bakal diganti sama pemerintah. Jadi kayak kasihan juga sih sebenarnya orang-orang yang ini gitu, cuman ya sekarang prioritasnya emang sehat dulu gitu. Sektor informal ya. Iya, harus dapat perhatian. Tapi di sana kalau ada panic buying, kelangkaan barang tertentu atau komoditas tertentu nggak sih di Belgia? Ada. Apa tisu itu? Toilet. Tisu toilet. Iya. Itu susah banget dapatnya. Tisu toilet. Yang langka masker sama hand sanitizer. Indomie. Tisu toilet. Sumpah. Toilet. Soalnya kan kalau di Indonesia kan orang kalau ngebersihin apa namanya habis ke belakang gitu kan itu kan pakai air. Diguyur sama air. Diguyur pakai air. Pakai tisu toilet. Kalau di sini nggak gitu. Karena kan kalau kalian ke kamar mandi yang bintang 5 gitu, kayak mereka dry toilet gitu kan modelnya. Jadi memang mereka pakainya pakai toilet gitu. Nah, aku juga nggak ngerti sih kayak tapi emang belinya gila gitu loh, yang kayak satu bal yang gede gitu, kayak 12 roll kan. Nah, itu mereka bisa beli kayak 3-4 bol seorang. Jadi yang kayak doesn't make sense, cuman ya gitu sih. Di sini ya itu. Iya, itu dengan harga yang sama ya, nggak ada kenaikan harga atau orang ngumpulin tisu toilet kemudian dijual dengan harga yang lebih tinggi gitu. So far di sini tisu toilet harganya masih sama ya, nggak yang mahal banget gitu, kecuali karena kan dia supermarket tuh. Jadi kan harganya dia pasti paling nggak sama satu sama lain gitu, nggak mungkin beda banget gitu. Kecuali kayak, dan kemarin temanku barusan beli, teman satu kosan nih barusan beli tisu toilet, dia bilang, oh aku tanya, emang ada nih stoknya di AHA. Jadi AHA itu Albert Heijn, dia macam kayak supermarket model kayak Superindo atau Giant gitu. Dia bilang iya ya ada gitu, cuman kita dibatasin cuman boleh beli 2 bol masing-masing orang. Jadi berarti udah ada pembatas. Itu pasca lockdown ya? Kemarin banget itu kayak apa namanya cuman boleh beli 2 gitu. Tapi pun kita kayak beli 2, aku kemarin mau balik ngantri mau beli ini, habis beli daging itu kayak antriannya panjang, jadi aku nggak tahu apakah masih ada atau enggak tisu toiletnya hari ini. Kayaknya ini udah mungkin minggu depan mereka restock lagi gitu. Tapi juga dibatasin kan sekarang operational hour-nya, biasanya mereka buka sampai weekend, sekarang bias doang, nggak ada lagi yang buka. Masker gimana? Aman? Masker yang kamu pakai? Kamu kemana-mana gimana? Masker kebetulan aku masih belum pakai ya kalau kemana-mana gitu. Dan orang di sini ngawur. Iya, masih banyak yang nggak pakai masker kalau kemana-mana gitu. Tapi kayak ada perbedaan sih, kayak misalnya nih gini, kayak di sini kan ada semacam
aku nyebutnya, aku ya bukan orang sini, aku nyebutnya semacam kayak Muslim neighborhood, tapi isinya sebenarnya orang Turki, jadi kadang aku ngomongnya Turkish neighborhood gitu. Kalau di sana mereka lebih concern banget, lebih yang kayak panik banget gitu loh, yang macam kayak mereka kalau belanja itu udah yang pakai sarung tangan kayak dokter gitu ya. Coverage gitu, semua ya. Ya yang dari latex tau kan? Oh, yang gitu. Terus mereka pakai yang kayak yang udah beneran gini gitu, pakai masker gitu, tapi beberapa juga cuman belanja kayak pakai scarf aja yang pokoknya sampai sini scarfnya kayak gitu. Ada juga kemarin temu orang yang belanja dia pakai helm. Ada yang pakai helm, insecure banget. Ada lagi yang pakai snorkeling mask yang ini tuh loh. Jadi kayak aneh-aneh. Tapi di sana gitu. Sementara kan aku tinggalnya di yang lebih ke kayak karena deket kampus, jadi lebih banyak orang-orang Eropanya kan di daerah sini gitu. Kita kalau mau pergi ya masih santai aja. Kita nggak yang overt yang kayak pakai mask atau pakai sarung tangan gitu, kayak lebih jarang kamu ngelihat orang jalan-jalan pergi groceries itu kayak pakai kayak gitu. Cuman emang di sini lebih concern kayak distancing. Jadi walaupun kita jalannya nggak pakai mask, nggak pakai sarung tangan, ada jaraknya ya. Jaraknya emang jauh-jauh gitu. Bahkan ngantri pun kita kayak beneran tahu gitu loh, nggak aku kedekatan gitu. Jadi kita akan langsung mundur sendiri tanpa kayak ada disuruh gitu. Sementara kalau kayak yang di Turkish neighborhood itu ngantri itu masih dempetan, masih yang deket gitu loh. Jadi ya udah pakai latex. Iya pakai latex mereka. Jadi kayak make sense aja sih kalau mereka lebih pakai ya lebih full pakai proteksi. Iya. Gitu. Tapi untuk anak-anak itu kan yang rentan tuh. Anak-anak, kemudian orang tua. Di sana gimana? Masih ada yang kelihatan nggak sih, Ndut? Kamu ngeliat luar gitu, masih ada anak kecil atau orang tua gitu? Kalau awal Maret kemarin itu masih banyak orang tua. Tentunya kakek nenek gitu ya. Aku sampai nggak ngerti deh kenapa sih mereka ini tua-tua masih merasa perlu untuk jalan-jalan. Olahraga, Ndut, biar sehat. Enggak, jalan-jalannya itu sama anjing, Beb. Jadi kayak mereka itu keluar keluyuran sama anjing gitu loh. Maksudku udah kayak di rumah aja, padahal tuh udah awal Maret yang emang kondisi di di Italia udah peak gitu kan, udah yang mereka udah lockdown juga gitu. Tapi kayak yang di sini kakek nenek tuh masih jalan-jalan, masih yang kayak ini kenapa sih orang-orang ini yang tua-tua ini nggak ngerti di rumah aja kenapa gitu. Tapi kayak mereka nggak bisa kan, kayak mereka tetap harus pergi grocery sendiri, mereka tinggal sendiri, yang kayak gitu-gitu. Terus kayak setelah kemudian US ban semua travel itu, pemerintah Belgia jadi kayak lebih concern. Jadi kayak udah lebih berkurang sekarang jumlahnya, mereka di jalan-jalan udah kayak hampir sedikit lah, masih ada tapi kayak nggak banyak gitu. Tapi mostly memang ketika mereka keluar, mereka emang cuman untuk beli groceries aja sih sekarang. Udah nggak ada yang hampir sulit ngelihat orang jalan-jalan di taman terus baca buku, itu udah sulit. Paling mereka kayak jalan-jalan tapi ada di taman tapi untuk kayak olahraga kayak jogging atau sepedaan yang kayak gitu. Masih bisa ya olahraga ya? Olahraga jogging masih bisa. Cuman kayak anjurannya sih kita harus olahraga sama orang dari satu household yang sama gitu. Mungkin atau dari satu rumah yang sama gitu ya. Mungkin untuk kayak misalnya mencegah kayak supaya kamu nggak kalau misalnya kamu ketularan itu jadi kayak ada yang kontrol terus bisa kayak ngetahuin ini udah nyebar kemana aja virusnya yang kayak gitu-gitu. Mungkin sih. Gue nggak tahu kenapa kita ada yang dari itu satu sudah lama, aturan kayak gitu udah lama. Pokoknya jogging harus lebih dari satu orang, nggak boleh sendirian kayak gitu. Baru kayaknya kalau nggak Rebo, Kemis, Jumat kemarin baru untuk aturan yang harus ada temennya ya, itu baru kemarin. Cuman emang udah gradually udah ini, karena aku kemarin jogging juga kayak sepi-sepi aja orangnya, nggak ada orang sama sekali di sini. Hampir minimum banget. Ada informasi khusus nggak sih dari KBRI gitu? Ada. Mereka selalu update kita, dan mereka juga selalu nganjurin apapun lah yang mereka juga nyesuaiin kan sama peraturan pemerintah Belgia gitu. Belgia ngelarang border crossing gitu. Besoknya KBRI atau malam itu juga KBRI akan ngirimin SMS
ke semua PPI nih, karena aku kan masuk ke dalam PPI mau nggak mau ya, apa namanya, informasi bahwa kita tidak menyarankan mahasiswa Indonesia untuk traveling yang kayak gitu. Jadi kayak karena border udah pada ditutup, nanti kalian akan kesusahan untuk balik, KBRI Belgia akan lebih kesusahan lagi untuk ngebantuin kalian untuk masuk dan segala macamnya. Bahkan kayak sekarang juga udah tidak disarankan untuk traveling ataupun misalnya balik pulang ke Indonesia ini. Jadi kayak sama KBRI pun kita nggak disarankan untuk pulang sekarang. Iya. Udah di sana aja lah. Ya juga sih, cuman kayak di sini kayak udah stres juga sih Beb, karena nggak ada aktivitas kan, kayak sekolah juga sekarang online gitu, jadi kayak jadinya tiap hari bangun, makan, terus buka kok laptop, dengerin kuliah, udah selesai nggak tahu lagi ngapain, belajar lagi, kayak kalau nggak disempetin keluar juga ya stres aja gitu, karena kayak emang kita nggak bisa ketemu orang sama sekali kan, bener-bener nggak bisa ketemu dan nggak tahu sampai kapan. Kayak kamu gini virtual. Ya udah untuk sementara aja berarti ya. Iya mudah-mudahan sih, karena emang plannya sama pemerintah Belgia ini mereka lockdown sampai tanggal 5 April. Yes. Nah setelah 5 April tuh kan sebenarnya ada libur Paskahnya 2 minggu sampai kayak aku lupa tanggal berapa, kayaknya pertengahan April deh, sekitar tanggal 18 gitu. Nah tujuannya adalah nanti kalau sudah harapannya setelah Paskah selesai itu virusnya juga akan pergi gitu, karena mereka berharap dengan lebih banyak sinar matahari it will take away disease gitu, karena tipikal penyakit kalau udah sampai Eropa itu biasanya mereka akan pergi ketika udah nggak winter gitu, jadi winter take it away with. Semoga aja lah ya. Iya. Oh my god, hati-hati ya di sana ya, jaga diri ya. Yep, thank you. Kamu juga ya, hati-hati, jangan kerja melulu. Jaga di rumah, di kamar. Jangan pulang malam. Enggak ada. Pulangnya pagi. Pulangnya pagi. Nah, makanya itu lagi nggak boleh tahu. Harus Iya. Aku pengen kamu ngasih itu dong pesan-pesan buat teman-teman di Indonesia, dan juga teman-teman di luar negeri tentang pandemi ini. Singkat aja. Saranku yang paling utama sih ini social distancing aja, karena emang virus yang sekarang ini walaupun dampaknya nggak segede MERS ya, nggak segede MERS ataupun SARS, tapi kayak penyebarannya jauh lebih cepat gitu, karena kita lebih gampang aja cross border atau segala macam yang kayak gitu. So social distancing itu nggak cuma proteksi orang lain, tapi juga proteksi diri kita sendiri gitu. Dan jadi sama-sama mengerti aja, dan jangan gampang tersinggung sih kalau orang nggak mau salaman, nggak mau cipika-cipiki gitu, karena emang itu untuk kebaikan kamu juga gitu. Bukan untuk cuman karena kita gengsi atau apa, atau bahkan suspek bahwa kamu sakit punya corona, enggak, tapi emang itu untuk melindungi kamu juga gitu. Jadi kayak jangan gampang tersinggungan, jangan gampang marah-marah, jangan suka komplain aja sama government, tapi kayak kita sendiri tetap kelayapan gitu. Jadi udahlah, main safe aja dulu. Kalian nggak pingin kan kayak kami yang ada di Eropa nih sekarang nggak bisa kemana-mana, bisanya cuma ada di dalam rumah aja gitu. Jadi social distancing sih itu yang paling penting sekarang, dan makan yang sehat, jangan keluar malam-malam, udah mending di stop dulu, puasa dulu, apalagi mau Ramadan kan.